Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan memperkenalkan lingkungan sekolah kita di acara MPLS ini. Saya berada di depan gerbang sekolah. Di sana ada tulisan sekolah kita. Ini pintu gerbang dengan pagar sampai ke sana. Kita langsung masuk ke tempat berikutnya. Ini ruangan satpam atau security, di mana nanti pada saat anak-anakku siswa masuk di awal ini ada penjagaan dan pemeliharaan, dan biasanya juga di sini diikuti oleh beberapa guru yang bertugas untuk piket. Lalu selanjutnya ini lapangan kita. Setiap hari Senin upacara dilaksanakan di tempat ini. Ini juga sekaligus untuk lapangan olahraga. Perlu kalian ketahui bahwa kita sedang memperbaiki, sedang merenovasi, sedang berbenah. Tidak lama lagi lapangan ini akan nampak lebih bagus, nampak lebih fungsional, akan nampak lebih indah. Kita akan cat nanti. Jadi mudah-mudahan setelah kalian memakai nanti ini lapangan sudah lebih cantik dari sekarang. Lalu kemudian ada dua jalan. Yang pertama, siswa pada saat seperti biasa aktivitas keluar masuk sekolah menggunakan jalur ini. Sekali lagi, ini masih dalam tahap pembenahan kebetulan. Kita masuk lewat jalur ke sana sampai ke belakang. Namun untuk beberapa tamu atau mungkin kegiatan orang-orang tertentu, kita memasuki lewat pintu utama sebelah sananya. Kita ikut di selanjutnya. Di lapangan yang kita punya sudah ada ring basket, ada gawang futsal, dan perlengkapan lainnya yang saat ini sudah sudah lebih dari 1 tahun ini tidak dipakai, sehingga nampak sedikit kurang terpelihara. Kita masuk gerbang utama. Anak-anakku sekalian, ini tampak muka sekolah kita yang insya Allah ini akan jadi prototip percontohan untuk sekolah SMP se-Kabupaten Sukabumi. Ini belum lama, mungkin baru 1 tahun lebih, dan nanti akan seluruh sekolah di Kabupaten Sukabumi akan mengikuti pola atau model seperti ini. Ya. Lalu saya ditemani sama Pak Indra sekarang yang pegang kamera. Kita masuk ke pintu utama, itu pintu gerbangnya. Nanti di sini ada meja piket guru, itu nanti akan kita tempatkan di sini, sehingga untuk keluar masuk izin dan segala macamnya siswa itu akan melewati pintu ini, kecuali untuk masuk dan
di awal atau pulang mereka akan menggunakan pintu samping sebelah sana tadi. Oke, lanjut. Ini taman kita usianya sudah cukup lama, ini masih kita perbaiki terus. Kebetulan air mancurnya belum tidak dinyalakan karena tidak beraktivitas, ada tanaman-tanaman sini. Lalu kita masuk selanjutnya ke ruangan TU. Nah, kebetulan lagi ngumpul. Ada Pak Nanang yang lagi baca surat Yasin kayaknya. Ada beberapa tugas, itu Bu Heti, itu Bu Puja lagi, nggak usah, biasa aja, saya nggak usah disuguhin. Ada Arini dan kok saya lupa sih? Tazkia, kok saya tiap hari manggil, sekarang agak grogi-grogi sedikit. Ya, ini Bu Arini dibuka mas-mas ini nggak apa-apa, biar kenal nanti anak-anaknya. Kalian ini ruang TU, ruang tata usaha, di mana segala penyelesaian administrasi dilaksanakan di sini, termasuk orang tua Anda kalau mau membayar segala sesuatu dengan melakukan administrasi, mau pindah, mau tarik segala macam diurus. Ini staff, ini apa timnya nih? Ya, hari ini Saskia dan Ibu Puja. Yang dulu cantik sekarang sudah agak pudar, habis sama Pak Ludi. Ya, langsung ini pintu, tangga menuju ruang kepala sekolah. Dikunci ke mana? Ada kuncinya? Ya. Oke, kita ikuti. Ini ruang menuju ruang kepala sekolah, di mana tempat bekerja dan juga menerima para tamu. Ini kita menuju ke lantai 2. Ruangan kepala sekolah, ini alat olahraga yang sampai saat ini belum dipakai. Banyak sekali di sini. Karena yang hobi-hobi olahraga, perlengkapan, ada raket, ada juga tali untuk ini, estafet, bola, basket, segala macamnya. Ini ada ring basket juga, ini ada labu. Ini saya lupa ini dalamnya. Yang jelas ini semuanya perlengkapan yang semuanya untuk sarana olahraga. Oke, kita masuk ke ruang kepala sekolah. Saya harus buka sepatu dulu. Ini ruangan kepala sekolah, tempat kerja beliau di sana. Ini ruang rapat untuk para staf. Sering juga digunakan untuk rapat-rapat para pejabat di dinas pendidikan. Ini untuk menerima tamu. Ini agak jarang, kalau tidak acara terlalu penting, saya sendiri agak jarang masuk ke sini. Ya, ini agak privasi. Untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu baru ruangan ini dipergunakan. Ini perlengkapan untuk Zoom meeting. Sampai saat ini, saat sekarang ini kepala sekolah banyak melakukan aktivitas rapat dengan menggunakan Zoom meeting dengan dinas pendidikan dan dengan instansi-instansi lainnya. Di sini dengan ornamen, ada lukisan, itu karyanya Pak Sri, guru kita, Pak Sri Nugroho. Ya, Ibu habis. Oke, kita lanjut, kita tinggalkan. Ruangan kepala sekolah, kita ke ruangan berikutnya. Ini adalah ruangan perpustakaan. Ruangan perpustakaan. Ini buku. Orang bilang buku adalah gudang ilmu, buku adalah jendela dunia. Saya harap kalian nanti menjadi budaya membaca semakin meningkat. Ya, ini banyak buku-buku yang sangat bagus menurut saya. Ada yang tentang keagamaan, tentang filsafat, tentang ilmu, teknologi, dan ada novel juga. Ada biografi orang-orang yang sukses. Ya, ini kita belum terlalu dibereskan juga. Kalian lihat semua ini sedemikian banyak buku-buku yang memang karena Anda belum masuk semua, kita belum rapikan betul. Masih dalam taraf penyempurnaan.
Lanjut kita masuk ke ruangan selanjutnya. Ini disekat dengan pintu, lewat depan juga bisa. Ini lab, ya. Sementara ini dipakai untuk aktivitas Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring. Nanti ini difungsikan sebagai perpustakaan. Bukunya di sana, bacanya di sini. Nanti kita akan tata supaya nyaman, rileks di sini. Sudah kita lengkapi dengan proyektor, kipas angin, dan nanti bagi kalian yang masuk ke perpustakaan ingin membaca, maka ruangannya di sini. Ruangan di sini sudah ada meja-meja yang kita siapkan. Namun sampai saat ini sementara kita pergunakan untuk aktivitas Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring. Setelah tatap muka nanti ini dipergunakan khusus untuk para siswa. Oke, sementara itu lanjut ke tempat lain. Ya, ini salah satu perlengkapan juga yang tidak kalah pentingnya, walaupun kadang-kadang kita menganggap sepele, tapi juga penting. Ini toilet guru dan tamu bisa masuk. Kita lihat. Kita lihat ini untuk siswa nanti di belakang dalam masih tahap pembangunan. Ini untuk guru dan tamu. Kita pakai kloset duduk, ya. Lanjut pindah kita masuk ke kita punya dapur. Seringkali dipergunakan untuk guru dan siswa juga untuk kegiatan tertentu. Kami dengan anak-anak OSIS, dengan anak ekskul yang lain seringkali masak di sini. Jadi keperluan dapur, ya. Oke, tadi sudah lab komputer 1. Ini ruang lab komputer yang kedua. Kita nggak masuk, kebetulan dikunci. Sama fungsinya dengan lab yang tadi. Ini lab komputer yang kedua. Dan di atas lantai 2 nanti ada lab komputer lagi. Jadi kita punya sampai saat ini punya 3 lab komputer. Yang satu kita sudah masuk tadi, yang kedua ini, yang ketiga nanti di atas di lantai 2. Lantai 2 di lantai ujung itu kita juga ada ya lab komputer sebelah kiri sana. Lanjut. Ini bagian depan ruangan guru. Untuk trofi, piala, apa yang pernah kita raih, kita capai, disimpan di bagian depan ruang guru. Ini hasil-hasil prestasi karya dari kakak-kakak kalian, dari para siswa SMP Negeri 1 Cikembar. Ini ada piala apa yang besar ini? Oh, juara umum pencak silat se-Jawa Barat ini. Oh, juara umum. Ini ada lomba cerdas cermat. Lalu yang besar ini ada Sabaruma. Ya, kita punya kegiatan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu Sabaruma. Sabaruma itu semacam lintas alam. Ini berbagai prestasi. Piala masih ada di sini, masih banyak. Ya. Nih yang paling besar. Baris berbaris. Nih persembahan dari Paskibra. Ya, yang lainnya banyak. Ini yang saya lihat banyak dari cabur atau dari lomba-lomba lain, banyak semuanya, termasuk dari pencaksilat banyak juga. Ada 40. Ini trofi-trofi yang lama, saya nggak bisa sebutin satu persatu. Tenis meja, 2 SN. Ini bahasa Sunda, carpon, masih banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Lalu kita masuk sekarang ke ruang guru. Ya, ini ruang guru. Sekali lagi, ini sudah lama tidak terisi. Sementara aktivitas guru itu di ruangan tadi, di sebelahnya lab, di sebelahnya perpustakaan. Ini ruang guru kita. Ada banyak, kurang lebih ada 50 sampai 60 meja untuk guru. Jadi ketika pembelajaran normal dilaksanakan, maka ini ruangan ini padat, ya. Setiap bangku diisi oleh Bapak Ibu guru mengajar
mata pelajaran, dan biasanya siswa setiap ganti pelajaran mereka menjemput bapak ibu gurunya untuk masuk ke kelas dan mengajar sesuai dengan jadwal. Ini ruang guru. Ini diatur per mata pelajaran. Diatur per mata pelajaran, berjajar ke sana. Ini PJOK bahasa, sebelah sana IPA, sebelah sini IPA. Jadi ini kalau ini satu jajar ini bapak ibu guru IPS semua. Jadi kita atur sedemikian rupa sehingga per mata pelajaran tidak terlalu jauh untuk berdekatan sehingga bisa dengan mudah berkomunikasi. Ada lengkapi dengan 2 unit komputer juga untuk proses aktivitas bapak ibu guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan pelancar kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Oke, pindah kita ke tempat selanjutnya. Oke, Anda lihat ini ruangan kelas 2 lantai. Ini sebetulnya lapangan tenis meja, lapangan bulu tangkis. Kita bisa belajar juga. Di sebelah sini tadinya panggung, kita pugar dan akan kita pindahkan. Akan kita pindahkan nantinya tempatnya ke belakang. Ini 2 lantai kelas, sementara untuk kelas 9, dan yang sebelah sini masih 1 lantai. Tidak lama lagi insya Allah mudah-mudahan sudah 2 lantai semua. Jadi kita harapkan ruangan di bagian depan ini sudah 2 lantai semuanya. Ruangannya di dalam para wakasek. Ini ruangan kita masih belum kita bereskan. Perlengkapan angklung masih ada di luar. Anak-anakku ini tadinya ada 3 ruang kelas yang kita bongkar, kita ratakan. Nanti kendaraan baik motor maupun mobil tidak ada yang tercecer parkir di sana. Kita akan sediakan tempat parkir di sini. Di depan ini tempat untuk parkir. Tidak ada yang parkir di depan lagi nantinya. Ini masjid kita. Ini ruangan masjid ya, setiap hari Jumat itu dari pagi hingga jam 10 aktivitas semua full di sini. Ini juga akan kita insya Allah kita renovasi karena kapasitasnya sudah harus ditambah. Jadi kalau hari Jumat pagi itu sampai ke sini kita pasang karpet yang sebagian putri di dalam, laki-laki masih kita bisa. Ruangan wudhu dan toiletnya ada di samping sebelah sana. Lalu ini kelasarnya ya, dengan yang sebesar ini jumlahnya masih kurang dengan jumlah siswa kita yang hampir 1000 orang. Daya tampungnya masih belum cukup. Dan mudah-mudahan kita doakan kita akan perbaiki dan perbaharui semuanya. Oke, baik. Tidak akan terlalu jauh ke sana karena cukup jauh dan ruangan kelas Anda sudah bisa bayangkan kalau ruangan kelas tidak ada yang istimewa, semuanya juga pasti hampir sama dengan ruangan kelas kalian waktu di SD ya. Ini kita punya tempat yang cukup luas, ruangan kelas 7, kelas 8 masih di sana. Ini pun dalam rangka akan diperbaiki, insya Allah akan segera diperbaiki. Mudah-mudahan kalian semua masuk nanti sudah rapi, sudah bagus semua. Ini mungkin tempat ruangan terakhir. Maaf, masih ada gazebo di sana nanti yang kan. Ini kita masuk ke aula. Aula tempat rapat. Biasanya bapak ibu orang tua diundang rapat di sini dengan tempat lain sering dipergunakan oleh dinas pendidikan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan rapat. Tempat OSIS untuk beraktivitas juga, tempat kegiatan eskul lain pramuka
Anak-anak pencaksilat juga biasanya latihan di sini. Dan ini tempat sering digunakan untuk main tenis meja. Sementara ini karena siswa nggak ada yang kesini, ini guru yang banyak pakai ini. Ya, cukup. Selanjutnya, oke, sementara cukup. Kita akan agak jalan jauh ke depan. Kita lihatkan gazebo yang saya lupa. Ya, nah aku. Selanjutnya ini adalah koperasi. Ini toko dan warung tempat Anda untuk jajan. Sampai sudah kita coba sampai 2 tahun belakangan ini anak-anak tidak diperbolehkan untuk jajan di luar, ya. Hanya dilakukan di sini dan kita akan tata nanti di belakang itu untuk menjadi kantin-kantin sehat. Sampai saat ini memang belum terrealisasi, tapi rencana dan programnya sudah kita buat. Ini kebetulan tutup, petugasnya nggak ada. Ini toko koperasi, ini untuk pelayanannya. Dan kita sebetulnya punya lab bahasa di belakang. Ya, ada lab bahasa dengan kelengkapannya. Hanya sampai saat ini nggak bisa dibuka gitu, belum bisa dibuka. Sana itu ada gazebo namanya, ya, yang multifungsi, bisa dipakai belajar untuk menggambar, menulis, semacam sanggar begitu. Juga untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di sana ada lapangan. Kalau istirahat, kepanasan, evaluasi bisa dilaksanakan di sini. Nanti kita ke depan, lihat. Kita lihat sekarang sini adalah kebun siswa. Ini kita punya ekstrakurikuler CEP, yaitu untuk membina kemampuan Anda dalam bertani dan bercocok tanam. Ya, ini tanaman kangkung belum begitu besar, baru beberapa hari, dan ini sudah beberapa kali sering kali panen, ditanamin sayur, tanaman-tanaman dan yang lainnya. Ya, kita ini bekerja sama dengan OISKA, ya, SMP Negeri 1 Cikembar, sekolah kita bekerja sama dengan OISKA dalam rangka membina kemampuan anak-anak kita dalam hal pertanian, terutama pertanian. Ya, juga ada pengolahan limbah dan yang lainnya. Ya, di sini nanti ada pembinanya, ada Bu Hijri untuk membina anak-anak kita dalam kemampuan berkebun. Ini yang nggak boleh ditinggalkan karena kita daerah agraris. Tanahnya subur, tanahnya luas, tapi seringkali tidak termanfaatkan. Ya, ini ada, kalau kita lihat ini bibit tanaman durian, di depan ada pohon-pohon mangga. Sepertinya Anda kelas 3 nanti yang siswa baru ini sekarang sudah bisa menikmati, karena ini memang umurnya tidak terlalu lama. 3 tahun katanya sudah bisa berbuah. Ini kita buat kebun dengan semi modern. Ini tempat ininya kalau ketika hujan becek maka tetap kita bisa jalan karena ada jalan-jalan lorong-lorong yang di tembok ke sana, semacam dibuat pematang seperti sawah. Tapi ini ya, saat ini kebetulan tanamannya masih kecil-kecil. Ya, yang sudah ada tanaman, kita pernah panen jagung, kita pernah panen sawi, kita pernah juga panen ubi singkong yang tanamannya sudah tinggi-tinggi. Dan hari ini saatnya sedang kita bertanam kangkung darat atau kangkung kering. Nah, ini hanya baru beberapa hari. Ini dalam waktu 1-2 bulan juga sudah bisa dipanen. Oke, cukup. Kita tanam dengan banyak tanaman hias di sini. Nanti bisa tempat untuk ngobrol, belajar, untuk santai. Ini hanya belum sampai setahun mungkin lebih umurnya. Dan ketika sudah 2-3 tahun itu tumbuhan insya Allah sudah rindang. Sekarang aja sudah rindang, sudah teduh. Jadi ketika siang terik matahari di sini masih tetap teduh, karena memang dikhususkan atau dibuat di konsep memang sebagai tempat untuk istirahat dan santai. Jadi
Anda bisa belajar, baca buku nanti di sini, tidak harus selalu di perpustakaan. Ngobrol, berdiskusi, mudah-mudahan dengan situasi yang asri ini menambah spirit semangat dan juga bisa berpikir lebih rileks lagi. Ya, ini kombinasi antara tanaman hias juga ada tanaman-tanaman buah. Ada mangga, ada tanaman mangga di sana. Di ujung sebelah sana juga macam-macam, ada tanaman jambu, ada juga lengkeng dan lain sebagainya. Ya. Ini bekerja sama, kita juga dapat bantuan dari Dinas Pertanian. Nah, untuk selanjutnya ini anak-anak yang terakhir ini. Ya. Sekali lagi Bapak informasikan bahwa kita masih dalam taraf pembangun sehingga banyak sarana atau bangunan yang belum beres, belum selesai. Mudah-mudahan tidak waktu lama. Dengan dukungan Anda, dengan dukungan orang tua, dengan dukungan masyarakat, kita bisa membuat sekolah ini mempunyai fasilitas yang cukup baik, cukup bagus. Nah, ini ada gazebo, saung besar. Saung besar. Ini banyak tamu kalau ke sini justru ngumpulnya di sini. Termasuk tamu-tamu dari dinas, drivernya, supirnya di sini santai. Ya. Ini bisa juga dipakai untuk kalau habis olahraga sana panas, kita kasih evaluasi. Biasanya kalau di tempat panas nggak fokus, nggak konsentrasi, kita bawa ke sini, dan di tempat yang seperti ini bisa lebih santai. Ini lukisan yang dibuat oleh guru kita, oleh Pak Sri Nugroho, dan saya harapkan nanti yang menggambar melukis seperti ini kedepannya bukan guru lagi tapi Anda semua, kalian semua. Ya. Sementara karena memang siswanya tidak bisa masuk, hari ini tidak boleh masuk, maka digambar oleh guru kesenian kita, oleh Pak Sri Nugroho. Dan ini belum selesai. Ini belum selesai. Belum dirapikan, tapi sudah kelihatan nampak bagus. Yang menurut menggambar juga ini katanya belum selesai. Oke, itu sementara lingkungan sekolah, sarana prasarana yang bisa Bapak jelaskan ke kalian semua. Namun jangan dilupakan bahwa bukan hanya sulit, yang sulit itu bukan hanya membangun, tetapi justru memeliharanya. Ya, seringkali sarana prasarana, bangunan, fasilitas yang sudah dibangun itu kita tidak bisa pelihara sehingga satu terbengkalai, kumuh dan cepat rusak. Kita banyak lihat di berbagai tempat yang dibangun pemerintah, termasuk di tempat rekreasi, membangun dengan biaya yang begitu mahal, tetapi tidak bisa optimal karena pemeliharaan kesadaran masyarakat yang sangat rendah. Jadi bagaimanapun kita ngebangun dengan kualitas seperti apapun, kalau tanpa kesadaran dari para peserta didiknya, dari siswanya, dari kalian semua untuk masa memiliki dan sama-sama untuk memelihara, maka tidak akan bisa bertahan lama. Ya, seberapapun biaya yang kita keluarkan, tanpa peran aktif dari Anda untuk memeliharanya, untuk ikut rasa memiliki, memperindah, mempercantik, maka tidak akan ada apa-apanya. Tidak mungkin sekolah yang sebesar ini diurus oleh 1, 2, sampai 5 orang, tidak. Kalau tidak ada peran aktif dari siswa. Dan saya menginginkan bahwa semua yang memelihara melakukan itu adalah produk siswa. Ya, bukan produk guru atau bahkan produk orang lain. Sementara saja guru memotivasi untuk membuat karya-karya ini, dan selanjutnya harus Anda yang melanjutkan, membuat kreativitas selanjutnya. Sehingga sekolah kita bisa lebih baik. Bisa lebih baik, dan kebaikan ini untuk Anda semua. Ya, terima kasih. Kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Kita akan sama-sama bermain untuk meningkatkan segala kemampuan yang Anda, potensi yang Anda miliki, memperbaiki sikap, memperbaiki akhlak, dan selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.